baik saya mau ringkaskan Pak. Ini kalau mau tahu mana produktivitas saya baca sendiri di Sirah Nabawiyah ya. Tetapi saya mau ringkaskan, karena itu pertanyaan kita adalah tidak mungkin Pak. Tidak mungkin orang akan sehebat itu karyanya kalau dia membuang-buang usianya. Mustahil orang akan melakukan karya-karya besar kalau usianya mubadzir. Hari ini Pak, kalau kita makan sama anak kita, lihat kita makan sama, kita ajari anak kita, nak makan habis semua, satu piring ambil secukupnya habis, tak boleh tersisa barang satu nasi, karena Nabi bersabda nggak tahu yang berkah yang mana. Itu kita ajarkan. Kenapa kita bilang mubadzir? Nak, teman setan mubadzir. Subhanallah, hanya satu butir nasi kita bilang mubadzir. Umur kita tidak bilang mubadzir Pak. Umur kita buang-buang itu, kita tidak bilang mubadzir. Nasi sebutir kita bilang mubadzir. Aneh cara kita berpikir Pak. Mari kita pikir ulang. Ini mubadzir yang paling besar ketika kita memubadzirkan usia kita. Mari kita tanya, mau kita gunakan untuk apa tuh umur? Bener nggak sih Pak? Kalau orang tidur malam jam 12 malam, berapa jam yang Anda buang tuh? Betul nggak itu? Tanyakan. Sesuaikah ini? Emang kalau bangun tidur jam berapa? Begitu bangun apa yang dilakukan Pak? Kapan melakukan sesuatu? Ini dilakukannya kapan? Apa yang dikerjakannya? Kita harus bertanya kepada orang yang hidupnya terbukti sangat berkah dan produktif usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman diajari langsung oleh wahyu tentang kapan bangun. Itu tidak urusannya, bukan nggak pakai jam, nggak pakai jam. Ini rantai kan, 24 jam itu kan terus terkait secara rantai. Ini begitu putus satu, berantakan yang lain Pak. Putus satu, dia yang lain masalah. Maka dari itu tidak boleh putus Pak. Makanya kita harus benahi satu-satu. Rasulullah SAW urusan bangun tidur langsung Quran yang membimbingnya. Berarti urusan bangun tidur bukan hal yang sepele. Karena Quran tidak pernah bicara hal yang sepele. Apa Quran mengajari Bapak Ibu cara bikin sayur asem? Tidak ngajari. Sepele Pak. Yang sepele Quran nggak bicara. Quran bicara hal yang besar. Ketika Quran membahas tentang kapan bangun tidur, berarti urusan bangun tidur tidak sepele. Jadi jangan disepelekan. Kapan bangun tidur? Ada ayatnya? Ada. Ayatnya kita hafal juga semua. Yang mana ayatnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam hari, itu kan? Bangun, urusan bangun tidur berarti ada Quran. Qumil lail, bangun di malam hari. Ini untuk Rasul kalau ini Pak. Rasulullah SAW, kapan Nabi diperintahkan bangun? Diperintahkan pada tengah malam, nisfahu, tengah malam. Awin kusminhu qalila au zid alaihi, kurang atau lebih sedikit. Tengah malam jam berapa? Lihat Pak, lihat. Mari kita lihat. Mengapa hari ini kita tidak berkarya? Mengapa Islam jatuh di tangan kita? Karena waktu Nabi sudah bangun, kita belum tidur. Nabi sudah tidur, kita masih melek. Jadi kemana? Ya, Nabi ke utara, kita ke selatan. Nabi ke barat, kita ke timur. Nggak pernah ketemu kita sama Nabi. Lihat ya. Tengah malam jam berapa? Gampang caranya. Karena malam dimulai dengan adzan maghrib dan malam diakhiri dengan adzan subuh. Dihitung dibagi dua, itu namanya setengah. Nisfahu. Tengah malam Pak. Tengah malam Nabi sudah bangun. Kita baru tidur. Kesalahan pertama. Jadi Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu pegang pulpen kertas gitu. Salah satu ini, salah dua, nanti kasih contreng salah gitu Pak. Untuk mencocokkan. Pulang, lo kok salah semua, itu lain cerita. Mudah-mudahan nggak salah semua. Iya. Nilainya ya minimal 8 lah kan. Nilai 5 nggak lulus Pak.
nggak lulus. Masalahnya kalau umur itu tidak ada ujian ulang, udah lewat. Baik. Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah bangun di tengah malam. Kalau tengah malam bangun, Pak, Bapak Ibu rahmati Allah, itu kan buat Rasul, karena memang mukhatabnya, seruan di ayat itu memang untuk satu orang. Ya ayyuhal muzammil, wahai satu orang yang berselimut, Rasul SAW. Baik, umatnya diminta untuk bangun malam, ya. Kita diminta untuk bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun itu dhamirnya juga satu orang. Tapi Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan tentang kapan bangun pagi paling terlambat. Tahu? Kapan? Bangun pagi paling terlambat. Bangun pagi paling terlambat menurut petunjuk Rasul dalam hadis yang sahih adalah pada azan pertama. Azan pertama kapan? Azan pertama itu sebelum azan subuh ya. Berapa jaraknya? Qadra khamsina ayat. Kisaran 50 ayat dibaca. Berapa menit Ustaz? 50 ayat dibaca. Ya 10 menit. 10 menit Ustaz ya. Karena para ulama mengatakan ini ayat yang pendek, yang sedang, bukan yang pendek, bukan yang panjang. Yang sedang. Ya 10 menit. Paling lama 15 menit. Berarti adzan pertama itu kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Itu waktu paling terlambat bangun. Dari mana hadisnya? Hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan tentang fungsi adzan pertama. Kata Nabi, fungsi adzan pertama ada dua. Liyarji' qa'imakum wa yuqidh na'imakum. Agar yang sudah sepanjang malam qiyamul lail segera istirahat. Segera istirahat. Sudah mau subuh. Sudah mau subuh, jadi dia harus segera bangun, harus istirahat lagi. Dia harus segera witir, kemudian istirahat lagi. Karena nanti ada istirahat Nabi SAW di situ. Jadi adzan pertama itu fungsinya yang pertama adalah mengingatkan yang sudah qiyamul lail agar segera istirahat. Fungsi yang kedua, nah ini yang kita bahas, wa yuqidh na'imakum, dan membangunkan yang masih tidur. Jelas? Jadi dalam kamus orang beriman tidak ada kamus tidur kesiangan itu bangunnya, begitu kan? Kalau sekali waktu karena kelelahan luar biasa pernah terjadi bahkan pada Rasul, itu di perjalanan jihad pernah terjadi sekali waktu. Tapi kalau terjadinya setiap hari mah itu mah bukan bangetan namanya, bukan sekali waktu terjadi ya. Dan itu ada hukum fikihnya. Kapan orang bangun di situ dia sholat.